Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil wawancara kami pada seorang chef di sebuah kafe yang berada di Medan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ria Amalia. Saya Nazil Amanda. Saya Fatima Al-Zahra. Saya Azhara Enia Putri. Kenalkan, nama saya Meriana Hutasoid. Kenalkan, nama saya Zainina Syakira Rifais. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari materi kami. Profesi tata boga itu sangat menuntut yang namanya etika dan estetika. Etika itu seperti adanya pedoman sikap, disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi antara tim di dapur. Sedangkan estetika itu merujuk pada aspek penyajian secara visual. Namun yang kami dapatkan dari hasil wawancara bersama Chef A, bahwa kendala dan permasalahan di lapangan yang nyata, seperti komunikasi yang buruk ketika saat dapur sibuk, penurunannya higienitas, dan penyajian atau plating yang tidak konsisten. Permasalahan ini perlu dicarikan solusi dari rekayasa ide yang ditulis oleh literatur ilmiah seperti CBR dan CGR. Baik, kami melakukan wawancara pada seorang chef berinisial A di sebuah kafe. Lalu kami juga melakukan observasi langsung mengenai bagaimana penerapan etika dan estetika di kafe tersebut. Nah, pertanyaan yang kami ajukan itu mengenai pentingnya etika, bagaimana cara menjaga kebersihan dan higienitas makanan di tengah kesibukan dapur, lalu peran estetika penyajian, kendala apa saja yang biasanya muncul dalam menjaga etika dan estetika, lalu bagaimana cara atau strategi untuk mengatasi kendala tersebut, dan yang terakhir itu mengenai kerjasama tim. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara kelompok kami. Yang pertama mengenai etika komunikasi. Pada saat jam sibuk, komunikasi selalu menjadi isu karena semua staf harus bekerja dengan cepat dan efisien. Solusi yang dilakukan adalah dengan memberi arahan yang tepat, yang tegas, yang singkat, agar pekerjaan tetap berjalan lancar. Yang kedua mengenai standar kebersihan. Meskipun kondisi kafe sedang ramai, kebersihan dan keamanan makanan itu tetap dijaga. Chef di sini menekankan penggunaan seragam yang bersih, sarung tangan, serta perlengkapan yang sesuai dengan SOP untuk mencegah kontaminasi silang. Poin ketiga mengenai bagaimana menyikapi kesalahan pada tim. Jika dari kesalahan, chef di sini bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalah. Kesalahan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi tim. Yang keempat itu bagaimana peran mendidik ini untuk chef, bagaimana chef harus mampu mendidik dalam menjaga etika, serta bagaimana konsumen tetap mendapatkan pengalaman yang baik. Dalam segi estetika, kita membahas yang pertama pentingnya estetika. Maka aspek visual makan yang sangat penting karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan tampilan hidangan yang menarik dapat membuat konsumen lebih puas dengan pengalaman kuliner. Yang kedua itu ada keterlibatan tim. Tim dapur juga dilibatkan dalam penataan dan setting, terutama ketika kafe sedang ramai agar sajian tetap konsisten. Yang ketiga itu ada kreativitas plating. Chef menuangkan ide-ide kreatif dalam satu makan, misalnya memadukan warna bahan, menyesuaikan plating dengan konsep konsep kafe, serta membuat variasi hiasan agar hidangan terlihat lebih menarik. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah kami temukan di lokasi. Yang pertama, staf dapur menggunakan seragam, apron, dan juga penutup kepala. Lalu yang kedua, staf aktif dalam memberikan arahan, terutama saat kondisi sedang sibuk. Yang ketiga, interior kafe mengusung kepada tema industrial serta minimalis ya, dengan nuansa modern dan mendukung kesan yang estetik. Yang keempat adalah penyajian makanan dan minuman memperhatikan plating dan juga garnish. Yang terakhir, saat kafe sedang penuh, komunikasi di dapur akan menjadi lebih keras yang dapat beresiko mengurangi detail dalam penyajian makanan dan juga minuman. Materi tentang studi kasus dari rekayasa ide yang telah kami buat melalui wawancara dengan Chef A dari Cafe E. Ada 3 poin dari studi kasus. Yang pertama, etika komunikasi. Yang kedua, kebersihan dan higienitas. Dan yang terakhir adalah estetika penyajian. Yang pertama ada etika komunikasi. Saat jam sibuk atau pesanan sedang tinggi, komunikasi di dapur sering ricuh, tegas, bahkan cenderung keras. Hal ini bisa saja menimbulkan risiko seperti konflik, bahkan kesalahpahaman antar tim. Yang kedua ada kebersihan dan higienitasi. Walaupun kebersihan dan higienitasi tetap berjalan di dapur, tetapi pada jam-jam sibuk atau pelanggan yang sedang banyak dan pesanan yang sedang tinggi, para pekerja atau para tim sering melupakan atau lalai dalam hal kebersihan dan higienitas tersebut di dapur. Contohnya adalah
lupa mengganti sarung tangan, lupa atau bahkan telat membersihkan meja kerja atau bahkan alat-alat dapur yang tentunya akan terkontaminasi dengan kuman yang akan disajikan kepada pelanggan. Yang terakhir ada estetika penyajian. Ketika jam sibuk kerja ataupun volume pesanan yang sedang tinggi, akibatnya para tim akan semakin terburu-buru dan mengejar waktu kan. Nah, mereka lebih mengutamakan kecepatan plating daripada estetika plating tersebut. Contohnya nih, plating piring light ini sudah berbeda dengan plating piring yang lainnya karena para tim sudah tidak melihat ataupun menata keindahan makanan tersebut maupun detail-detail garnisnya. Jadinya citra kafe tersebut akan buruk kan di mata pelanggan, apalagi pelanggan yang baru pertama kali ke sana berkunjung seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas rekayasa ide. Yang pertama itu ada peningkatan etika komunikasi. Ide ini itu berfokus kepada peningkatan etika komunikasi antar individu, baik antara karyawan dengan karyawan maupun antara karyawan dengan pelanggan. Ide ini bertujuan untuk memastikan komunikasi yang berjalan itu sudah profesional, santun, dan saling menghargai. Lalu juga menghindari terjadinya kesalahpahaman atau konflik yang disebabkan karena cara penyampaian yang kurang tepat. Lalu yang kedua ada peningkatan SOP kebersihan. Ide ini tuh berfokus kepada peningkatan standar kualitas kebersihan sudah dilakukan secara konsisten. Mungkin ini tuh meliputi revisi atau peningkatan SOP yang sudah ada atau sosialisasi ulang kepada staf. Yang ketiga ada peningkatan coaching leadership. Ini tuh bertujuan untuk mengubah atau mengembangkan gaya kepemimpinan. Nah, hal ini tuh berfokus kepada seorang pemimpin yang bertindak sebagai seorang pelatih atau coaching dan bukan hanya sebagai pengambil keputusan atau pemberi perintah saja. Yang terakhir adalah tim khusus plating. Ide ini tuh mengindikasi bahwa perlunya spesialisasi atau fokus pada satu aspek saja. Karena plating merupakan seni menata hidangan, ini tuh memastikan bahwa standar kualitas penghidangan makanan telah dilakukan secara konsisten dan menarik. Lalu dapat meningkatkan nilai jual dan pengalaman pelanggan melalui estetika hidangan yang diberikan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan tadi yaitu dari hasil mini riset yang kami lakukan melalui wawancara bersama Chef A di Cafe B, bahwa etika dan estetika itu sangat berperan penting seperti etika yang mencakup disiplin, kebersihan, tanggung jawab dan komunikasi antara tim di dapur. Sedangkan estetika yang sangat merujuk pada dengan penyajian yang kreatif, keterlibatan tim dan konsistensi penyajian yang menarik secara visual.